Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari modul 7. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya modul 7 unit 1, gerabah yang memerah. Segumpal tanah akan memiliki tingkat kelenturan yang tinggi bila mana memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menjadi daya ikat. Unsur daya ikat itu adalah tanah liat, feldspar, kaolin, kuarsa. Tanah liat merupakan tanah yang sulit menyerap air dan tidak mengandung unsur hara sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian. Teksturnya cenderung lengket bila basah dan kuat menyatu antara butiran satu dengan lain sehingga kokoh. Unsur yang tertera di atas dapat mengikat tanah liat. Tanah tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak ada unsur air yang secukupnya. Air pun merupakan bahan yang menjadi faktor pengikat dan elastisitas dalam tanah liat. Selain itu, pada gumpalan tanah itu terdapat juga unsur pasir atau gabah yang memang selain untuk pori-pori juga ikut mengikat. Tanah liat merupakan bahan dasar dari pembuatan gerabah, dan gerabah merupakan suatu benda yang terbuat dari tanah liat. Pembuatan gerabah tidak bisa lepas dari tanah liat itu sendiri. Gerabah dapat dikatakan sebagai komponen rumah tangga yang berguna bagi masyarakat banyak. Tempat kita berpijak dalam rumah dan menjadi benda lain-lainnya. Di dalam pengolahan bahan gerabah, ini ada proses-proses tertentu yang akan dijelaskan. Proses pembuatan tanah liat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga tanah liat yang mentah siap untuk digunakan sebagai bahan pembuatan gerabah. Berawal dari tanah liat, kemudian penjemuran tanah liat, perendaman tanah liat, pengadukan bahan tanah liat, penyaringan, pengentalan, pengendapan, dan pengeringan. Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi bahan gerabah yang keras dan telah siap dipakai. Tahapan pembuatan gerabah. Pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap mengubah tanah liat menjadi benda-benda yang dikehendaki. Dalam membuat satu benda keramik maupun gerabah, pembuatannya memerlukan teknik berikut. Merupakan teknik yang biasa dipakai, yakni teknik slabing, teknik pinching, teknik cetak tekan, teknik throwing, teknik cor dan tuang, teknik pilin. Dalam gambar tersebut, terdapat berbagai macam teknik pembuatan keramik. Pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air yang ada dalam tanah liat yang sudah dibentuk dengan cara taruh gerabah yang sudah dibentuk pada rak dan diamkan 2-3 hari, atau bisa menggunakan matahari sebagai proses penguapannya hingga bentuk tanah liat kering. Jangan biarkan terkena kelembaban atau air kembali, karena tanah liat tadi yang sudah dibentuk akan kembali melembab dan lembek. Pembakaran. Pembakaran merupakan proses yang menentukan hasil dari pembuatan gerabah, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dengan berbagai macam proses dan menggunakan media tungku. Pengglasiran. Pemberian warna dengan glasir disebut pengglasiran. Glasir diberikan setelah pembakaran biskuit, setelah itu dibakar kembali. Pembakaran berikutnya disebut dengan pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi dengan glasir dengan beberapa teknik dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil, sedang, pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang. Untuk benda-benda besar, pelapisan dilakukan dengan penyemprotan. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambahkan efek-efek artistik sesuai keinginan. Tanah liat merupakan benda yang serbaguna
khususnya dalam perabotan rumah tangga dan banyak digunakan oleh manusia.